Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya videonya sama sih sama yang tadi. Videonya sama. Saya barusan bikin video juga. Sini juga tagnya juga. Cuman ini saya mau ngasih penjelasan sih ya. Penjelasan soal materi kita yang sekarang. Materi yang sekarang nih. Hari ini. Pertemuan ke-1 pengantar ilmu hukum. Hukum itu apa sih? Gitu kan. Hukum itu apa sih? Pas pertama itu, pertanyaan betul pertama betul. Hukum itu apa sih? Kalau menurut saya sih hukum itu ya karya manusia yang berisikan norma-norma untuk tingkah laku. Norma-norma dalam bertingkah laku. Apa yang boleh diperbuat, mana yang nggak boleh diperbuat, itu yang diatur dalam hukum. Hukum itu bentuknya sendiri ya undang-undang. Bentuknya undang-undang hukum itu. Tapi kalau untuk secara bentuknya fisiknya ya undang-undang. Kalau untuk ininya ya untuk apa namanya? Kita kasih gambaran yang untuk dipersempit bisa, cuma kalau diperluas lagi luas betul hukum itu. Pengertian hukum itu sangat luas. Kenapa? Dalam kita berperilaku sehari-hari itu udah hukum semua. Saya katakan hukum semua udah. Di mana hukum itu letaknya? Di semua kehidupan kita. Makanya kalau ada orang bilang saya nggak mau berurusan dengan hukum, nggak bisa. Nggak bisa. Setiap hari kita bersentuhan terus dengan hukum. Menghormati orang tua secara nggak langsung itu udah hukum juga. Secara nggak langsung udah hukum juga. Berperilaku kan normal dalam berperilaku gimana sama orang tua. Kita nggak boleh joglo kepala orang tua, nggak boleh gitu, nggak boleh, dilarang gitu, nggak etis. Hukum juga udah ketemunya banyak, luas kan hukum itu, penjabarannya sangat banyak. Selain itu hukum juga adalah sebuah seni. Kalau menurut saya sebuah seni dalam berkeadilan. Seni dalam berkeadilan. Kenapa dikatakan seni dalam berkeadilan? Selalu saya katakan adil itu tidak sama. Kalau sama maka itu tidak adil. Anak kecil ya, anak sekolah nih, anak sekolah di rumah ini punya 2 orang anak yang masih sekolah. Yang satu SD, yang satu SMA. Uang jajannya berapa? Apakah sama anak SD itu sama anak SMA sangunya? Uang jajannya sama nggak? Sama-sama misalnya dikasih 10.000. Kalau buat si anak yang SD adil, besar, untung buat dia gitu. Tapi kalau buat anak SMA kurang, kebutuhannya kurang. Maka adil itu tidak sama. Nggak boleh kita menempatkan adil itu sama-sama dapat 10.000, 10.000, 10.000. Enggak. Sesuaikan kebutuhan, maka itu adalah yang namanya adil. Nah, itulah sederhana sebenarnya. Sangat sederhana belajar hukum. Tapi luas. Luas. Enak kok belajar hukum itu. Tapi yang lebih saya tekankan lagi buat teman-teman semua, bukan hanya sekedar mengerti hukum, tapi adalah memahami. Bagaimana memahami hukum. Kalau hanya mengerti itu gampang, sangat gampang. Oh ada maling, pidana, selesai. Ada orang berhutang, gugat aja secara perdata, selesai. Hukum, kalau orang yang mengerti.
Tapi kalau yang memahami nggak segampang itu. Pahami betul si maling ini kenapa berbuat seperti itu, ada permasalahan apa. Pasti kan karena uang misalkan, pasti karena uang, dia nggak punya uang, mau kerja nggak ada kerjaan, atau mungkin karena dia malas juga, siapa yang tahu gitu kan. Terus si maling itu udah tertangkap, hukumannya masyarakat minta untuk diberatkan, enggak juga. Dilihat permasalahannya apa, maka penyidik nanti bisa membuat tuntutan, menggunakan pasal-pasalnya dengan yang tepat. Kemudian hakim nanti bisa memutuskan, hasilnya bisa memutuskan dia berapa tahun, berapa lama hukuman buat si maling itu tadi. Karena latar belakang yang berbeda-beda, nggak sama semua setiap maling itu. Ada maling ayam setara sama maling kambing, iya bisa hukuman sama, misalkan sama-sama setahun bisa sama. Tapi ada juga yang memberatkan, di titik memberatkan tertentu, pencurian itu nggak bisa, hukuman berbeda. Ada yang 2 tahun, ada yang setahun, ada yang cuma 6 bulan gitu kan. Nggak sama, setiap porsi hukuman itu juga nggak sama juga, nggak bisa dipukul rata. Ya mungkin itu dulu lah yang mau saya sampaikan. Panas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.